Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong produsen alutsista dalam negeri untuk bekerja sama dengan produsen negara lain. Kerjasama produksi alutsista begitu penting untuk meningkatkan pertahanan negara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 8 unit helikopter angkut berat seri H255M kepada TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Atang Sanjaya pada Jumat lalu. Penyerahan dilakukan langsung oleh Menhan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Helikopter H255M merupakan alutsista hasil kerjasama industri antara PT DI dengan Airbus Helikopter. Kerjasama dua produsen alutsista ini akan memperkuat skuadron udara 8 Wing 4 Pangkalan Udara Atang Sanjaya. Helikopter H225M dikenal sebagai helikopter yang aman, andal, kuat, dan serbaguna untuk berbagai misi operasi khusus, SAR, evakuasi medis, pengawasan maritim, dan bantuan tembakan dari udara. Penyerahan helikopter disebut Menhan merupakan bagian dari penguatan pertahanan negara dan melindungi masyarakat Indonesia. Kerjasama PT DI dan Airbus sekaligus menunjukkan keberhasilan Kementerian Pertahanan dalam membina industri pertahanan dalam luar negeri. Kita merintis dengan beberapa negara-negara lain dan kita sangat optimis perkembangan industri pertahanan kita akan baik dan kuat. Kita punya ketentuan ya bahwa harus ada transfer of technology dan harus ada kandungan lokal, ya, konten lokal, dan harus ada offset. Dalam arti mereka harus juga memberi kepada kita sesuatu imbalan. Ya. Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang pertahanan tidak siap akan diganggu, yang saya katakan ya akan ditekan, akan ditindas, akan di blackmail dan sebagainya. Ini hukum alam ya. Jadi saya kira cukup jelas bahwa, dan juga saya katakan tadi, baru saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung ya. Ini prosesnya 3, 4, 5 tahun. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan PSSI dan Kemenpora untuk menjajaki penyelenggaraan Piala Dunia U20 di tahun 2025 dan U17 untuk tahun 2025 hingga 2029. Hal tersebut dikarenakan Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia akan kemampuan untuk menyelenggarakan event olahraga berskala besar seperti Piala Dunia U17 yang baru saja selesai digelar di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya menyebutkan Indonesia sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023. Hal tersebut turut dibuktikan dengan apresiasi yang diberikan FIFA kepada Indonesia meskipun baru pertama kali menyelenggarakan turnamen Piala Dunia. Pujian tersebut mulai dari kualitas lapangan yang disediakan Indonesia, pelayanan dan hospitality yang diberikan, hingga antusias masyarakat Indonesia untuk menyaksikan Piala Dunia U17. Menurut Presiden FIFA, gelaran Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia merupakan ajang Piala Dunia U17 terbaik sepanjang masa. Selain pencapaian bagi rakyat Indonesia, kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini juga berdampak positif terhadap ekonomi dan pariwisata. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada PSSI dan Kemenpora untuk menjajaki penyelenggaraan Piala Dunia U20 di tahun 2025 dan U17 untuk tahun 2025 hingga 2029 dan siap untuk bidding bersama dengan Singapura. Saya telah memerintahkan kepada PSSI dan Kementerian Kemenpora untuk menjajaki penyelenggaraan Piala U20 di tahun 2025 dan U17 untuk tahun 2025 sampai 2029 dan bidding bersama-sama dengan Singapura. Saya yakin Indonesia dan Singapura akan dapat menjadi tuan rumah yang baik untuk kedua turnamen yang tadi saya sampaikan, yaitu U17 dan U20.
Pemirsa, Badan Pusat Statistik meluncurkan hasil sensus pertanian 2023 tahap pertama yang dimulai pada hari ini. Sekretaris Utama BPS Republik Indonesia Atko mengungkapkan hasil pencacahan sensus pertanian tahap 1 menunjukkan ada sebanyak 29,4 juta unit usaha pertanian pada tahun 2023. Saat ini sensus pertanian 2023 memasuki tahapan diseminasi data. Sensus pertanian 2023 yang dilaksanakan pertengahan tahun ini merupakan langkah strategis yang diharapkan akan menjadi fondasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan terkait pertanian dan perkebunan dalam negeri. Hasil sensus pertanian 2023, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 29.360.833 unit usaha yang didominasi oleh usaha pertanian perorangan sebanyak 9,94%. Sekretaris Utama BPS Atko Mardianto menuturkan, jumlah usaha pertanian perorangan yang mendominasi usaha pertanian pada tahun 2023 turun sebanyak 7,45%. Namun dari jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum mengalami peningkatan signifikan, sebanyak 35,54% dari tahun 2013 yang berjumlah 4.209 unit menjadi 5.705 unit di tahun 2023. Begitu juga dengan usaha pertanian lainnya yang mengalami lonjakan sebanyak 116.000,8% pada tahun 2023 yang berjumlah 12.926 unit dari yang sebelumnya hanya berjumlah 5.982 unit. Dari yang sebelumnya hanya berjumlah 5.982 unit. Kemudian jika dilihat dari jumlah usaha pertanian menurut subsektor, jumlah usaha pertanian terbanyak di subsektor tanaman pangan yang mencapai 15,77 juta unit usaha. Adapun jenis usaha pertanian pada sensus pertanian 2023 sedikit berbeda dengan sensus pertanian 2013 yang mencakup rumah tangga usaha pertanian, perusahaan pertanian berbadan hukum, serta usaha pertanian non rumah tangga dan non perusahaan. Ini data yang cukup lengkap, data yang cukup besar, dan bisa sampai wilayah terkecil. Mudah-mudahan setelah diseminasi ini nanti data ini bisa digunakan dan Bapak dan Ibu semua, baik yang hadir di sini maupun yang hadir melalui YouTube atau Zoom, nanti informasi lengkapnya bisa dilihat di leaflet, bisa di BRS-nya, ada buklet juga, ada publikasi, dan yang pasti bisa dilihat di web di https sensus.bps.go.id. PLT Kepala BPS Amalia Dininggar yang hadir melalui virtual berharap hasil pencacahan sensus pertanian 2023 tidak berhenti dalam penyediaan data pertanian secara komprehensif, tetapi juga dapat menjadi langkah awal penyempurnaan tata kelola pertanian nasional, termasuk juga peningkatan kualitas dan desain kebijakan pembangunan sektor pertanian nasional melalui pemanfaatan hasil sensus pertanian tahun 2023 secara luas. Basis data pertanian yang dihasilkan diharapkan dapat dibagi pakaikan antara kementerian lembaga dalam kerangka satu data Indonesia, sehingga nantinya ini dapat memperkuat statistik sektoral di sektor pertanian dan juga dapat mendukung secara penuh berbagai penyusunan program pembangunan di pertanian dengan target maupun kebijakan yang lebih tajam ke depan. Tentunya kami BPS mendorong pemanfaatan data ST 2023 secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sikap pemerintah yang belum menyetujui terkait revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasannya yaitu keberatan atas aturan peralihan masa jabatan Hakim Konstitusi 10 tahun dan maksimal pensiun 70 tahun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum menyetujui perubahan keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahfud mengatakan pemerintah ingin jabatan Hakim Konstitusi yang saat ini masih menjabat dihabiskan terlebih dahulu masa jabatannya merujuk kepada surat keputusan pengangkatannya. Mahfud menyebut jika pemerintah mengikuti rancangan revisi Undang-Undang MK yang diusulkan oleh DPR, itu akan merugikan hakim yang sedang menjabat. Menurutnya hal itu tidak sesuai dengan prinsip hukum transisional. Artinya dihabiskan dulu masa yang kedua itu.
pun bagi yang sudah lebih dari 10 tahun tetapi sekarang masih menjabat, ya kita usulkan agar sampai habis 5 tahun sesuai SK terakhir kapan gitu. Nah, kita usul bertahan di situ karena itu lebih adil berdasar hukum transisional. Mahfud juga sudah melaporkan permasalahan aturan peralihan mengenai usia Hakim Konstitusi ini kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan pemerintah akan bertahan dengan usulan tersebut. Atas pertimbangan tersebut, Menko Polhukam meminta DPR membahas lagi dengan pemerintah mengenai revisi Undang-Undang MK. Mahfud juga menyampaikan pemerintah sudah mengirimkan surat agar DPR tidak mengesahkan lebih dulu revisi Undang-Undang MK tersebut. Mahfud kembali menegaskan bahwa posisi pemerintah dalam revisi Undang-Undang MK ini tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Saya sampaikan bahwa belum ada keputusan permusyawaratan di tingkat 1 sehingga belum bisa, kan kita belum tanda tangan ya. Saya merasa belum tanda tangan, Pak Yasona merasa belum tanda tangan, jadi ya saya sampaikan ke DPR. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda membahas dialog mengenai kondisi masyarakat Kabupaten Agam pasca erupsi Merapi sesaat lagi.